Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang proses-proses dan contoh transformasi pengolahan agroindustri pada komoditas tebu. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Justin Adrian dengan MPM 053, Mazia Sakina dengan MPM 021, Fauzia Faza dengan MPM 011, Reika Dwinanda dengan MPM 022, dan terakhir Aisyah Putri Agustin Lestari dengan MPM 024. Secara morfologi, tanaman tebu dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu batang, daun, akar, dan bunga. Batang tebu memiliki sosok tinggi, kurus, tidak bercabang, dan tumbuh tegak, terdiri dari banyak ruas yang setiap ruasnya dibatasi oleh buku-buku sebagai tempat duduknya daun. Tinggi batang tanaman tebu pada umumnya bisa mencapai 5 meter atau lebih. Kulit batang tebu keras, berwarna hijau, kuning, ungu, merah tua, atau kombinasi dari warna-warna tersebut. Batang tanaman tebu memiliki ruas-ruas yang panjang, masing-masingnya 10 sampai dengan 30 cm. Di dalam batangnya terkandung 20% cairan gula. Bentuk daun tebu berwujud helaian dengan pelepah. Panjang daun dapat mencapai 1 sampai dengan 2 meter dan lebar 4 sampai dengan 8 cm. Dengan permukaan kasar berbulu, bunga tebu berupa bunga majemuk yang berbentuk terurai di puncak sebuah poros gelaga, sedangkan akarnya berbentuk serabut. Pohon industri tebu. Pemanfaatan tebu dari buangan atau hasil samping pengolahannya yang dapat dikembangkan, yaitu yang pertama, pemanenan tebu. Dari proses pemanenan tebu dihasilkan limbah berupa daun tebu kering yang disebut kletekan atau daduk, pucuk tebu, dan sogolan atau pangkal tebu. Daduk tersebut dapat diolah menjadi substitusi bahan bakar minyak. Jadi, bila di awalnya pabrik beroperasi dengan menggunakan residu, selanjutnya dapat memanfaatkan daduk yang telah diolah tadi. Kemudian pucuk tebu bisa diolah jadi pakan ternak, yaitu sapi. Yang pertama ada ampas tebu. Ampas tebu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kanvas rem, furfural, sirup glukosa, etanol, CMC, dan bahan penyerap adsorben zat warna. Pabrik yang memanfaatkan ampas tebu sebagai bahan baku pembuatan partikel board dan kanvas rem telah beroperasi di Indonesia. Tetapi untuk pembuatan furfural belum ada. Selama ini Indonesia masih mengimpor furfural dari Cina, sedangkan untuk pembuatan etanol, CMC, dan adsorben masih dalam taraf penelitian. Yang kedua ada tetes tebu atau molase. Pembuatan etanol dan bahan monosodium glutamat MSG salah satu bahan untuk membuat bumbu masak. Yang ketiga ada blotong. Blotong dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Dan yang terakhir ada abu. Limbah abu boiler atau ketel yang seringkali menjadi bahan protes masyarakat karena mencemari lingkungan dapat dicampur dengan beberapa zat lain seperti pada butir D untuk dimanfaatkan menjadi pupuk mix atau fine compost. Di sini dapat dilihat di tabel yaitu gambar pohon industri tebu. Selanjutnya ada matriks kuadran. Di situ ada faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternalnya itu yang pertama ada peluang. Untuk peluang itu sendiri, yang pertama itu ada masyarakat yang masih mengonsumsi produk tebu atau gula cukup banyak. Selanjutnya nomor 2, harga komoditas tebu yang masih terjangkau oleh konsumen menengah tingkat bawah. Yang ketiga, permintaan konsumen yang cenderung meningkat. Lalu ada ancamannya. Yang pertama itu, masuknya impor gula tebu ke Indonesia yang cukup banyak. Yang kedua, peningkatan biaya produksi dan pemasaran. Dan yang ketiga, harga bahan baku yang tidak menentu. Selanjutnya ada faktor internal. Di situ ada kekuatan sama kelemahan. Untuk kekuatan itu sendiri, yang pertama, proses pengolahan tebu mudah diterapkan. Yang kedua, tersedianya tenaga kerja lokal. Yang ketiga, gula tebu merupakan bahan yang sering digunakan olahan makanan manis. Terus untuk kelemahannya, yang pertama, penanganan bahan kurang optimal. Terus yang kedua, keterbatasan modal usaha. Yang ketiga, teknologi produksi masih cukup sederhana. Strategi pengembangan usaha pengolahan komoditas tebu.
Jika dilakukan perumusan strategi dengan analisis SWOT, maka akan menghasilkan 4 kemungkinan, yaitu SO atau kekuatan dan peluang, WO atau kelemahan dan peluang, ST kekuatan dan ancaman, dan yang terakhir WT atau kelemahan dan ancaman. Yang pertama ada SO, yaitu meningkatkan volume produksi, mengelola SDM untuk potensi pengembangan, mengolah kembali gula tebu yang kualitasnya kurang, dan memperluas jangkauan pemasaran. Kemudian ST, yaitu bekerja sama membentuk kelompok usaha, membuat langkah antisipasi terhadap perubahan harga, dan mengatur jadwal produksi dan pemasokan bahan dengan tepat. Kemudian ada WO, yaitu menjalin hubungan baik dengan pihak yang berkaitan dengan usaha, menggunakan teknologi produksi yang tepat. Kemudian ada WT, yaitu menetapkan target volume produksi yang memungkinkan dalam kurun waktu tertentu dan mengurus perizinan usaha. Pada video tersebut ditampilkan pengolahan ampas tebu menjadi pelet. Ampas tebu dari pabrik gula PT PNX diolah kembali oleh PG Krembong Sidoarjo menjadi pelet. Ampas tebu tersebut dimasukkan ke mesin hammer mill, lalu dikeringkan di mesin rotary dryer dengan suhu 120 hingga 130 derajat Celcius, yang kemudian dimasukkan ke mesin pelet. Mesin pelet tersebut memiliki kapasitas sebesar 0,8 ton per jam dan dalam satu hari bisa mengolah ampas tebu sebanyak 5 ton. Pelet yang dihasilkan memiliki nilai bakar kurang lebih 4.100 kilokalori per kilogram. Pada video tersebut, dijelaskan bahwa dua bahan utama pembuatan MSG adalah molase atau tetes tebu dan tepung tapioka atau tepung singkong. Pertama, pengolahan tebu. Tebu dipanen lalu digiling di mesin penggilingan, diperas dan diambil saripati gulanya. Kemudian, terdapat cairan hitam pekat dari proses pengekstrasian gula dari pohon tebu. Cairan ini disebut tetes tebu, yang nantinya akan diproses menjadi MSG. Kemudian, pengolahan singkong. Singkong dipanen, dihaluskan, dan diambil pati singkongnya di pabrik pengolahan singkong. Di dalam mesin, singkong akan dicuci, dikupas, dan dicincang, lalu digiling halus. Dan pop yang dihasilkan akan dicuci, dipintal, dan sampai campuran utamanya adalah pati dan air murni. Pati tersebut akan dikeringkan dan dibawa ke pabrik MSG untuk diolah menjadi MSG. Di pabrik pembuatan MSG, MSG dibuat oleh asam glutamat yang menghasilkan kroma yang kemudian akan diekstrak dan dikeringkan menjadi micin. Proses pengolahannya yaitu bahan dasar yang sudah tercampur disalurkan ke tangki fermentasi dan menambahkan mikroba fermentasi lalu diaduk kurang lebih 2 hari. Dalam tangki fermentasi, mikroba fermentasi akan mengubah gula kompleks menjadi asam glutamat. Asam glutamat dari proses fermentasi akan masuk ke tahap pemekatan di mana larutan asam glutamat yang dihasilkan akan diberi uap panas untuk mengurangi kandungan air di dalam tangki evaporator. Asam glutamat pekat akan dimurnikan dengan cara dikristalisasi. Kristal-kristal dipisahkan dan dikeringkan menggunakan mesin pengering bersuhu tinggi, kemudian difiltrasi sentrifugasi dari kristal. Mesin ini menghasilkan bijian lembut terpisah dengan ukuran yang sama yang dikenal dengan butiran micin, yang kemudian dikemas di mesin pengemasan lalu dipak di kardus.
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada beberapa hal yang kurang maupun salah. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.